Selamat datang bersama saya Yudan Malik di Cerita Sirip. Kita akan bercerita soal J.K. Rowling. Kalian tahu? Ini saya beli seharga 150.000 di Gramedia, yang dimana ini adalah buku official asli. Di harga 150.000 rupiah, 10%-nya akan masuk ke penulis, yang dimana penulis tersebut bernama J.K. Rowling. Setiap saya membeli satu buah buku ini, artinya J.K. Rowling mendapatkan 15.000 rupiah. 10%-nya kan? Ya. Ini terbit atau ini dibuat sudah dari kapan ini ya? Tahun 1998. Kita cek untuk memastikannya. Ya, ini sudah terbit pertama kali tahun 1998 dan masih beredar di tahun 2025 ini. Jadi, apa yang ingin saya sampaikan adalah ini juga sudah dicetak 40 kali dari rentang tahun 2009 ya, dari tahun 2000 sudah dicetak 40 kali. Jadi bisa dibilang jika Rowling mendapatkan 15.000 dikali berapa kali penjualan di Indonesia, mungkin kita bisa asumsikan adalah ratusan juta buku terjual dengan hasil 15.000 ini. Jadi untuk yang ingin saya sampaikan adalah ini disebut kerja cerdas. Dengan membuat satu buku ini bisa terjual hampir ratusan juta dan menghasilkan penghasilan puluhan miliar, itu namanya kerja cerdas. Untuk bisa menghasilkan pendapatan puluhan miliar, itu kalian harus bisa bikin buku ini, buku apapun ya. Nah, untuk bisa kalian masuk ke buku ini, itu adalah dimana sistem kerja keras. Bagaimana Anda bisa bekerja keras untuk supaya tidak menyerah untuk bikin satu buku ini, buku apapun misalnya ya. Itu diperlukan kerja keras. Nah, kerja keras untuk bisa mencetak satu buku ini dan bisa menghasilkan puluhan miliar, itu disebut kerja cerdas. Ketika kalian udah bekerja keras, kalian harus naik step untuk kerja cerdas, dimana kalian bisa mendapatkan 15.000 per buku dari jumlah penjualan yang repetitif. Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Nah, inilah J.K. Rowling. Dan kalian tahu J.K. Rowling tidak cuma membuat satu buku. Dia memiliki 7 volume untuk series Harry Potter. Kalau series lainnya saya tidak tahu, mungkin ada yang lain begitu kan. Yang saya tahu J.K. Rowling ini dia membuat buku Harry Potter dengan 7 volume. Dan jika satu buku ini menghasilkan puluhan miliar, maka akan ada banyak lagi dan bisa dikalikan 7 bukunya beliau tersebut. Dan yang kalian tahu juga adalah
ini bukan hanya ada di Indonesia, tapi ada di 182 negara di dunia. Dan kalian berapa penghasilan yang bisa dihasilkan dari J.K. Rowling tersebut? Maka dari itulah usaha dari kerja keras dan kerja cerdas. Tidak cukup banyak kerja keras, kalian juga harus bisa kerja cerdas. Dan di sini saya menyampaikan bahwasannya yang sedang saya perjuangkan dan saya komitmen adalah untuk membuat sebuah karya-karya yang akan menjadikan sebagai kerja cerdas saya. Mungkin semoga bisa berhasil seperti J.K. Rowling dan para dan apapun itulah karya-karya kalian lainnya. Bukan cuma hanya J.K. Rowling aja. Contohnya di saya punya Eiichiro Oda. Eiichiro Oda ini menerbitkan sebuah serial manga ya ini, yaitu membuat IP. IP itu apa sih? Intellectual property, yang dimana adalah itu properti pemikiran kalian sendiri, begitu bisa dibilang seperti itu ya, intellectual property, yang dimana itu bisa juga dijual atau disewakan. Kalau properti rumah dan bangunan itu sangat mahal, intellectual property juga mungkin bisa sangat mahal juga, karena ada propertinya begitu. Just kidding. Ya, ini adalah serial One Piece terbit tahun 1997 untuk pertama kalinya, volume 1, dan sekarang sudah mencapai 100 volume lebih dan sudah beredar di dunia di mana-mana gitu, di negara mana-mana, di seluruh dunia, dan mungkin menghasilkan puluhan atau ratusan triliun. Kita tidak tahu, kita tidak menghitungi harta orang. Yang saya tekankan di sini adalah untuk kalian berkarya dan bekerja keras supaya hasil kerja keras kalian tercapai dengan menerbitkan satu buah buku yang akan bisa dijual ke seluruh dunia, mungkin begitu. Tidak perlu sampai ke seluruh dunia untuk sekup antar kota, antar provinsi, bisa dibilang oke lah ya. Atau untuk skala nasional kita ada si Ria Sukmawijaya, dia berhasil menerbitkan 3 buku, 3 volume buku begitu. Dan berdasarkan pemikiran Bang Raditya juga adalah buku adalah buah dari pikiran-pikiran penulisnya. Jadi tidak perlu kalian pusing-pusing untuk mengarang apapun itu, cukup ceritakan cerita kalian, pemikiran kalian. Seperti saya ini sedang merekam ini, nggak saya tulis sebenarnya, harusnya ini bisa jadi tulisan, tapi ini adalah sebuah pemikiran kalian yang berpuluh-puluh tahun yang kalian punya, kalian bisa tuangkan menjadi sebuah tulisan untuk bisa dijadikan buku begitu. Tidak perlu mengarang-arang ataupun ya mungkin bisa untuk cerita seperti Eiichiro Oda ini atau J.K. Rowling, tapi apapun itu adalah berkaryalah, bikin sesuatu gebrakan untuk menaikkan step dari kerja keras ke kerja cerdas. Maka menurut saya jalannya adalah dengan cara berkarya, dengan
Dengan berkarya kita bisa membuat penjualan hanya sebesar 15.000 bisa kali lipat, di repeat terus untuk menghasilkan miliaran, puluhan miliar atau ratusan, bukan sampai ratusan ya, mungkin bisa aja sampai ratusan triliun mungkin kan, kita tidak tahu, tapi bisa karena udah ada contohnya ada J.K. Rowling, Ed Oda, dan masih banyak lagi sebenarnya ya. Atau tidak, Masashi Kishimoto. Kalian tahu ceritanya soal Boruto, Masashi Kishimoto? Ya, walaupun ceritanya tidak banyak yang menyukai cerita Boruto, tapi penjualan Boruto tetap masih banyak dan bisa menghasilkan revenue baru untuk Masashi Kishimoto. Apalagi untuk Doraemon itu ya terserah itulah ya. Intinya adalah yang ingin saya tekankan sekali lagi lah, berkaryalah untuk bisa naik step dari kerja keras ke kerja cerdas, dan semoga kalian bisa berinvestasi ataupun membelikan kripto dan akan berlipat-lipat lagi begitu mungkin ya, kita tidak tahu. Apa sih karya itu, apa aja sih karya itu apa aja ya? Karya bisa ditulis dengan sebuah buku, sebuah lagu, sebuah nyanyian, atau sebuah game mungkin. Yang jelas itu adalah dengan konsep sebuah film dan sebagainya. Oke, sekian kisah saya cerita kali ini, sampai bertemu di video-video berikutnya. Salam konsisten, salam komitmen bersama saya Yudian Malik. Saya undur diri.